Berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Dan tentunya pemirsa, setiap harinya kita dianjurkan untuk berolahraga. Nah, olahraga ini banyak sekali jenisnya. Kita bisa pilih menggunakan alat ataupun juga tidak menggunakan alat. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu olahraga yang tentunya banyak diminati apalagi di kalangan anak-anak muda. Ini kita akan membahas tema gaya hidup di atas roda. Nah, kita membahas olahraga sepatu roda hari ini. Sudah hadirkan kedua narasumber kita. Ada yang pertama ini ada Mas Muhammad Rifan Ilham Syah Yusuf, atlet sepatu roda. Mas Rifan, apa kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat selalu, ini atlet juga sepatu roda ya. Dan satu lagi ini ada Mbak Astila Hanaza Ferdi, sama atlet sepatu roda juga. Apa kabarnya, Mbak? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, ini sudah banyak nanti kita tampilkan alat-alat dan juga ada medali kebanggaan juga. Tapi nanti kita ngobrol dulu nih mengenai sepatu roda. Ini kan banyak nih olahraga ya. Jenisnya banyak, menggunakan alat pun yang tidak menggunakan alat banyak. Ini kenapa nih memilih olahraga sepatu roda? Boleh ke Mas Rifan terlebih dahulu. Kalau dari aku sih, Mbak yang pertama-tama itu aku mulai sepatu roda itu tahun 2015, Mbak. Dimana pada tahun itu sepatu roda itu lagi naik-naiknya, Mbak. Nah, jadi dimulai dari sering-sering main di rumah. Jadi salah satu om aku ini ada temannya atlet sepatu roda, jadi disuruh ikut nih, gimana kalau latihan aja nih di Jakabaring, ikut-ikut. Nah, dari situ udah mulai nih, Mbak, kelihatan minatnya untuk ikut join sepatu roda. Dan mulai dari situ keterusan nih sampai sekarang. Oke, keterusan sampai sekarang. Berarti bisa dibilang dari kelas berapa tuh? SMP ya? Atau? Mungkin dari kelas 5 SD sih, Mbak. Oh, 5 SD Iya. ya? Oh, berarti memang dari kecil ya sudah minatnya ke sepatu olahraga. Kalau untuk Astila sendiri bagaimana nih? Kenapa lebih menyukai olahraga sepatu roda nih? Karena waktu itu awal main sepatu roda kan ngelihat di lapangan ada yang main sepatu roda, jadi tertarik mau ikut main sepatu roda. Nah, jadi awalnya tuh saya ikutnya di Bandung, klub Bandung, ya. Mulai dari kelas 2 SD. 2 SD berarti Ya. sudah mulai ya. Berarti emang rata-rata dari kecil ya sudah belajar sepatu roda. Kadang lihat anak-anak yang masih kecil main sepatu roda itu lucu-lucu ya, tapi ternyata memang minatnya disalurkan dari kecil sampai juga besar. Ini mendapatkan penghargaan dan juga mengharumkan nama daerah kita. Nah, tapi sebelum kita ngebahas mengenai teknik-teknik, ini kan sudah banyak sekali nih alat-alat yang dihadirkan nih. Boleh dijelaskan dulu nih satu-satu, yang pastinya sepatu roda ya, sepatunya. Benar. Ini sepatunya jenisnya berbeda-beda ya. Iya. Boleh dijelasin nih kalau sepatu ini seperti apa nih jenisnya? Oke, Mbak, kalau ini pertama ini namanya standar sih, Mbak. Jadi kalau kita pertama kali main sepatu roda itu disebutnya dulu. Oke. Jadi setelah kita udah bisa menguasai lapangan maupun menguasai teknik ataupun fisik, itu boleh naik nih ke speed ini. Yang speed yang di bawah speed ini ya. termasuk juga mungkin kelas profesional sih, Mbak. Jadi yang pakai speed ini yang mungkin udah jam terbangnya tinggi. Oh, oke. Gitu. Berarti ini untuk yang Profesional. atlet ya, Iya, profesional atlet. ya. Kalau ini untuk yang Baru mulai main. baru Ya, mulai pemula. main. Iya. Itu perbedaannya apa sih? Sama mungkin- yang speed itu? Mungkin perbedaan dari roda sih, Mbak. Kalau roda speed itu kan lebih gede karena putaran juga lebih kenceng sih. Lebih Kita ambil dulu ya dan- biar dia boleh. bisa lihat ya. Iya. Ini perbedaannya seperti apa nih? Oh iya, beda ya. Mungkin dari roda, ini namanya roda nih, Mbak. Ini roda, mungkin dari frame juga beda ya. Ini frame. Dan dari bootsnya, jadi ini boots namanya. Oh, ini bootsnya. Iya. Oh iya, kalau ini lebih tinggi Iya, ya. benar. Kalau speednya ini pas di ankle sih, Mbak. Oh, pasti ankle lebih Ini pas pendek di ya. ankle lebih pendek itu. Terus rodanya juga lebih gede ya? Lebih gede karena putaran untuk di lapangan juga lebih kenceng sih. Oh, lebih cepat Jadi juga kalau udah naik ke kelas speed ini, yang pasti udah bisa menguasai lapangan, menguasai fisik dan menguasai teknik sih, Mbak, baru bisa naik ke speed ini. Oh, itu sudah untuk benar-benar yang profesional. Iya, benar. Iya. Nah, ini berapa sih harganya, lumayan nggak? Lumayan sih, Mbak. Lumayan ya. Lumayan Ini juga. yang mahal yang mana nih? Yang speed atau Mungkin yang yang untuk speed pemula? lebih Oh, yang speed mahal, yang iya. mahal. Ini kisarannya berapa nih? Mungkin kalau ini dibilang
Sebentar. Oh ya boleh. Ini namanya full set. Full set ini termasuk roda, bearing, frame dan boots. Itu termasuk mungkin bisa sekitaran 15 sampai 20 juta sih, Mbak. 15 sampai 20 juta. Sepasang itu atau sebelah aja? Sepasang. Sepasang ya. juga. Ya kali sebelah aja ya. Iya. Udah sepasang itu Iya. ya. Berarti udah satu set sama. Tapi bisa juga dibeli terpisah, Mbak. Oh, bisa terpisah, dimodifikasi Iya, ya. mungkin Jadi sesuai kalau keinginan. atletnya mau beli bootnya aja bisa beli bootnya aja. Mungkin bisa beli frame juga, bisa beli frame juga. Oh, bisa kayak gitu. Nggak harus full set ganti sih, nggak bisa. Kalau yang untuk standar itu harganya berapa? Agak lebih murah ya dibandingin murah. speed ya. Iya. Itu kisarannya berapa? Mungkin under 10 juta sih, Mbak. Mungkin ada sampai 8 juta, ada 5 juta gitu. Merek juga menentukan ya. Iya, benar. Oke. Tergantung merek dan kualitas sih, Mbak. Merek dan kualitas juga Iya. menentukan. Ini kan banyak nih olahraga ini pastinya manfaatnya banyak untuk tubuh. Nah kalau misalnya yang dirasakan sama kalian berdua nih apa nih kalau untuk tubuh sendiri manfaatnya? Boleh ke Astila dulu deh kali nih. Manfaat. Manfaatnya tuh ya biar tubuh sehat, Mm-mm. terus apalagi Nggak gampang sakit juga sih. Gak Mbak. gampang sakit Gitu. ya, badan bugar juga Ah, ya. benar. Kalau yang dirasakan ini Mas Rifan apa nih? Kalau aku rasain mungkin aku udah mulai skuter itu dari 10 tahun lalu ya mungkin ya. Termasuk ini tahun ke-10 aku di dunia sepeda roda. Mungkin aku rasain itu mungkin tubuh lebih sehat sih, Mbak, lebih sehat, mungkin lebih berisi juga. Dan jarang sakit sih, Mbak. Jarang sakit. Karena kan rajin olahraga Iya, ya. benar. Karena olahraga memang dianjurkan untuk kesehatan. Oh ya sudah sepatu roda apalagi nih alat-alatnya lupa nih. Jadinya lanjut Oke, yang ini. lain. Ini namanya skin suit, Mbak. Ini kostum yang, Pakaiannya ya? yang kita pakai di saat latihan maupun lomba. Khusus ya ini ya. Ini khusus karena kan Oh, bahannya kita beda ini Skuter speed ini kan itu, Mbak, lebih ke kekencangan, Mbak, lebih ke kecepatan. Jadi butuh Mbak, mungkin butuh kostum yang mungkin yang ngepres di badan biar nggak ke bawah angin gitu. Ya kalau nanti terbang-terbang bawa angin jadinya memperlambat laju Iya, cepatnya benar. ya. Oke. Ini emang ada bahannya bahan khusus ya. Iya. Ini bahannya Bahan lebih licin gitu loh pemirsa Iya. ya. Boleh nih dilihat Kayak ini, baju berenang sih, pemirsa. Mbak. Oh iya ya, Iya. kayak semi-semi baju berenang ya. Jadi emang yang press di badan dan juga Iya. ini juga berpengaruh untuk kecepatan ternyata pemirsa. Iya. Kalau nanti bajunya agak longgar jadinya susah. terbang-terbang Iya, ya. benar. Nanti bajunya yang terbang. Nah yang lainnya apa lagi nih? Ini Selain selain bajunya. skin suit ada juga helm sih, Mbak. Helm. Helm ini penting banget untuk kita latihan maupun lomba karena kita nggak tahu apa yang terjadi bakal di lapangan sih, Mbak. Betul. Atau terjatuh atau gimana. Jadi ini helm ini penting untuk latihan maupun lomba biar nggak terjadi cedera gitu, Mbak, saat kita terjatuh gitu. Jangan nggak pakai ya yang Iya, pasti ya, benar. harus dipakai Harus pakai terus saat seolahraga. latihan maupun lomba. Nah kalau biasanya lutut nih yang paling sering Iya, nih untuk benar. luka ini apa pelindungnya? Ini namanya deker. namanya dekat. Deker. Oh deker. Deker nih, Mbak. Oh ini ada yang dia tuh ada yang busa, Iya. ada yang Iya. agak kayak plastik gitu ya? Benar, dan plastik itu biasanya dipakai pas saat pemula sih, Mbak. Oh untuk pemula Pas, yang pakai yang sepatu standar tadi Iya, benar. ya. Kalau ini yang emang udah untuk speed ya. Tapi kalau kita speed udah jarang sih pakai ini, Mbak. Jadi Udah kalau jarang. kalau kita jatuh ya udah langsung Ya. Pasrah aja kan. langsung luka gitu. Langsung Biasa. luka. Iya, Tapi udah kalau biasa. memang awal masih belajar disarankan menggunakan. Ini, benar. Oke, jangan sampai tidak digunakan pemirsa. Karena kan kalau jatuh itu paling Iya, rentan lutut iya. ya. Lutut itu paling rentan luka. Benar, mata. Apalagi ini kalau pakaian sepatu roda itu jarang celananya yang panjang yang menutupi Iya, benar. lutut ya. Karena rata-rata celananya pendek kan. Oke, terus apa lagi nih? Ini ada Sarung tangan. Kenapa tuh harus pakai sarung tangan? Biar ngelindungin tangan aja sih, Mbak. Selama Jadi kan ngelindungin. misalnya kita nggak tahu terjatuh nih kayak ini Oh gitu. iya. Jadi Tangan antisipasinya refleks ya, gitu. antisipasi, benar. Yang disarankan sebenarnya nggak harus tertutup full ya Iya, untuk benar. tangannya. Yang penting bagian telapaknya aja. Iya, benar. Oh ya kalau jatuh nanti refleks ya kita Iya, megang benar. aspal atau megang tanahnya nggak sengaja, benar-benar benar. Terus apa lagi nih alat-alat Ini lainnya? ada kun sih, Mbak. Ini untuk freestyle. Kun ya, ini zigzag opsional aja gitu. atau misalnya kita nggak latihan di luar lapangan nih atau cuman di lapangan bebas gitu. Kita kita batasin pakai ini, Mbak. Oh oke. Biar kayak kita bentuk kayak lapangan gitu. Berliku-liku kayak gitu. Ini benar. sama aja sama yang di depan Ya, ya? sama. Sama aja cuman beda size Iya. ya. Oke. Tapi kalau untuk bisa menggunakan alat ini tuh sudah latihan berapa lama sih? Atau direkomendasiin untuk yang baru belajar malah harus pakai alat ini?
Yang ini nih, Oh, ini enggak kerucut sih Mbak, ini. ini opsional aja sih Mbak. Opsional aja ya. Heeh. Biasanya dipakai itu lebih ke apa tuh? Untuk mungkin kita kan ini nggak pakai rintangan ya Mbak. Jadi mungkin yang kata aku tadi bilang mungkin ini dipakai pas saat kita nggak latihan di lapangan, di venue atau gitu, atau di lapangan bebas itu kita pakai ini untuk penanda ya Mbak. Oh, Biar nggak keluar penandanya. dari lintasan gitu. Oke, biar nggak lurus-lurus aja Iya ya. benar. Oke, ternyata sepatu roda ini kan kadang kita mikirnya cuma sepatu rodanya aja ya yang Iya. dibutuhkan. Ternyata banyak nih pemirsa peralatannya. Yang penting ini peralatan untuk keselamatan juga. Karena kan namanya sepatu roda ini rentan ya. Bisa dibilang olahraga sepatu roda ini rentan jatuh ya. Iya, benar. Nah, ini jadi jangan sampai tidak menggunakan alat pelindungnya. Tapi nih, kalau misalnya menghindari jatuh ataupun mungkin namanya jatuh pasti sudah Iya. sering ya. Ini gimana Iya. nih biasanya biar apa ya? Ada teknik jatuhnya nggak sih? Ada teknik jatuh biar kita nggak terlalu parah nih jatuhnya seperti apa? Kalau dari Astila gimana nih? Ya posisi tubuhnya harus bungkuk. Oh, harus bungkuk ya. Ya. Berarti jangan dipasrahkan Jangan gitu ya tegak kalau badan ya. jatuh ya bahaya Ya. ya. Cedera. Terus apa lagi tuh biasanya yang harus diperhatikan? Ya Kalau posisi tubuhnya dong. Postur tubuhnya aja ya. Hmm. Kalau ini? Kalau kita latihan itu ada kuda-kuda ya Mbak. Mm-mm. Kalau kita latih itu harus mungkin posisi tubuh tuh nunduk gitu. Jadi biar terhindar atau mengantisipasi terjadinya jatuh tadi Mbak. Kalau jatuh udah jatuh. Jatuh udah jatuh ya. Jatuh nggak ada antisipasinya gitu. Palingan kalau mungkin after jatuh ya Mbak, mungkin tubuh itu lebih dilurusin, mungkin ditelentangin gitu Mbak, biar nggak terjadi kram gitu. Oke, jadi perhatikan ya kalau untuk jatuhnya ya. Tapi Iya. kalau kalian sudah makanan sehari-hari nih jatuhnya tuh Benar. gimana? Ya. Jatuhnya tuh parah sih Mbak. Oh, tiap Parah. latihan pasti ada atau enggak juga nih? Enggak sih. Enggak ya, karena udah Jarang-jarang aja sih. profesionalnya jarang ya. Kadang kalau lagi lengah aja Iya, ya lagi atau nggak lengah. fokus gitu, Iya, atau kurang fokus. pemanasan gitu. Oh, oke. Nah, kalau pemanasannya gimana nih? Baiknya? Kita pemanasan itu saat mulai itu kita harus jogging terlebih dahulu sih Mbak, minimal 10 jogging. menit. Oh, 10 menit. Jogging 10 menit itu bisa dapat sekitar 3 km atau 5 km itu. Setelah jogging itu baru stretching namanya, kayak perenggangan Oh, gitu, perenggangan, pemanasan. pemanasan. Gitu, bilang pemanasan. Setelah pemanasan sekitar 20 menit atau 15 menit, itu baru kita pasang sepatu roda. Oh, lumayan juga ya berarti pemanasannya ya. Benar, biar tadi Mbak, biar nggak jatuh Cedera. cedera tadi. Tapi kalau misalnya cuman perenggangan aja tanpa lari itu boleh juga atau enggak nih? Nggak, Biasanya. mungkin nggak disaran sih, nggak disaranin Mbak. Nggak disaranin. Heeh. Kalau 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 mis- Stila pernah nih memaksakan mungkin lagi nggak sempet nih mau lari jadinya memang ngeefek ke badan juga ya kalau nggak Iya. pemanasan ya. Efeknya ini suka kram gitu. Iya, benar. Suka kram juga. Lumayan ya kalau Iya, kram ya. benar. Lagi ngebut-ngebutnya tiba-tiba Iya. kram. Iya. Lumayan. Itu sering tuh terjadi. Lagi Sering. ngebut-ngebutnya Kita lagi yang tiba-tiba sering kram tuh. pemanasan aja kadang kram sih Mbak. Oh, yang udah pemanasan bisa kram ya. Mm. Apalagi yang nggak pemanasan ya. Jadi benar. pemanasan memang harus Wajib. ya. Iya. Wajib. Tadi lumayan juga pemanasannya Iya, ya, benar. lari dulu, baru Stretching. stretching. Wow, baru nanti penggunaan sepatu rodanya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih untuk sepatu rodanya ada apa ya? Harus kenceng gitu ya pemakaiannya atau Iya, benar. mungkin Iya. ada alat pembantunya seperti apa nih? Kalau alat ini nggak ada sih Nggak Mbak. Itu tergantung kita sendiri aja. Berarti biasanya harus saling bantu ya kalau pasang sepatu Iya ya? benar, apalagi sepatu yang mungkin udah lama atau udah rusak sih Mbak, itu harus ekstra kan dikencenginnya ekstra gitu. kenceng. Karena kan karena sangat penting sih Mbak kalau untuk masalah ini kan masalahnya itu di bawah ankle ya Mbak. Di mana hanya bagian sini aja kan Mbak. Jadi kalau memang nggak kenceng, Itu nggak kenceng itu lumayan ya? bahaya Mbak untuk ankle-nya atau bisa jadi kesleo atau cedera gitu. Bisa cedera juga Iya. ya. Tapi ini talinya ada yang model seperti ini Iya juga gini, ya? iya ada. Untuk lebih mengencangkan. ya? Lebih kencengin. Oh, oke. Jadi nggak capek ya menarik-narik. Benar, cuman narik di Narik-nariknya. atasnya aja sih Mbak. Narik ke atasnya juga ya. Iya. Oh, ada talinya juga Ini sih tetap Mbak ya? yang part ini paling penting nih. Apa tuh? Karena ini di paling atasnya. Oh, Itu karena paling ngekunci ankle. oh ya dia bagian atasnya agak lebih Iya, keras ya? iya benar. Oh, jadi ankle-nya terkunci, Iya. aman ya, jadi nggak mudah nggak cedera gerak-gerak, ya karena benar. lekukannya. Oke, baik pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan kembali nih perbincangan kita mengenai olahraga sepatu roda yang gaya hidup sehat untuk menjadi pilihan juga untuk mendalami salah satu olahraga. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle.
Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo mari kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu marikan terima joget semai kota minum manis bangkan jua bangkan jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu rasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle dan tentunya kita masih membahas mengenai gaya hidup di atas roda. Nah sebelumnya kan sudah banyak nih kita membahas mengenai apa aja peralatannya, teknik-tekniknya juga seperti apa yang harus diperhatikan. Kalau nggak praktek nggak enak ya rasanya ya. Boleh nih, tapi sebelumnya kalau untuk Rifan kita praktekin dulu nih gimana sih baiknya kalau menggunakan sepatunya yang memang harus kenceng standarnya jadi jangan sampai cedera. Boleh nih kita maju ke depan. Kalau untuk Astila kita sudah siapkan arenanya. Boleh nih dicoba juga sambil latihan karena Astila udah pakai. Oh ini yang Astila udah pakai yang speed ya. Oke, boleh dibantu. Aduh ya, boleh nih dipakai dulu sepatunya seperti apa. Astila boleh sambil ini juga nih sambil main-main. Itu sudah pakai yang speed ya pemirsa ya. Nah, kalau yang diperhatikan apa nih kalau mau pakai sepatu? Oh, ini jadi fungsinya untuk belok-belok. Ya, oke. Sebenarnya sepatu roda itu seru ya pemirsa ya, tapi kadang kalau untuk kita yang masih pemula tuh agak takut-takut ya. Oh ya, Kiki boleh mau nyoba juga kali ya, bentar ya. Oke, boleh sambil mencoba nih. Itu apa aja nih yang diperhatikan kalau sepatunya harus pakai kaos kaki nggak sih sebenarnya? Kaos kaki sih, Mbak. Oh ya, oke. Tapi nggak bagus kalau Oke, nggak. nggak apa-apa. Ini ukurannya muat nggak sih? Kita coba dulu Cobain ya, Kiki aja. juga mau coba nih. Kayaknya nggak muat nih pemirsa ya. Kalau yang ini dia lebih tinggi ya. Kalau yang ini dia lebih tinggi. Karena Oke. itu termasuk standar sih, Mbak, yang untuk yang baru-baru. yang sepatu baru-baru. roda.
Nggak muat pemirsa, pengen coba padahal ya. Tapi ini ukurannya 39 ya. Sedangkan Kiki ukurannya agak gede ya kakinya ya, jadi tidak bisa. Oke, kalau ini apalagi nih yang diperhatikan memang harus kenceng-kenceng banget ya. Karena kan ini di bawah ankle ya Mbak, atau ankle itu harus kenceng biar nggak terjadinya cedera gitu tadi Mbak. Oke, harus kenceng-kenceng banget. Effort ya makanya ya ternyata ya. Talinya juga panjang-panjang. Tapi biasanya kalau mau lebih kenceng gitu bisa dibantu juga nggak sih? Atau kadang lebih enak kayak sendiri? Lebih enak sendiri ya Mbak. Lebih enak sendiri ya? Jadi lebih tahu kekencengannya Iya, seperti benar. apa ya. Oke. Ini juga kalau terlalu kenceng sakit sih Mbak di Oh, terlalu ankle-nya. kenceng juga Iya, benar. sakit. Jadi harus pas ya, kalau Harus pas terlalu gitu. kenceng juga bahaya, sakit. Kalau nggak kenceng juga nanti cedera juga. Harus pas benar-benar Iya. diperhatikan. Jadi ini bedanya ternyata tingginya pemirsa. Terus juga boleh nih Asila juga sambil mempraktekkan ini belajarnya seperti apa. Pengen coba ya, tapi takut. Mana sepatunya juga nggak muat. Harusnya bawa sendiri ya dari Kiki ya. Iya. Tapi sepatunya beda. Oke. Nah, kalau Astila nih sambil nunggu juga nih, kalau misalnya belok-belok kayak gitu apa sih tips yang harus diperhatikan? Kalau belok-belok kayak gitu tuh apa sih yang harus diperhatiin nih? Dari kakinya Jangan aja. sampai kena kan gak harusnya ya. Iya. Biasanya gimana juga nih? Eh, Teknik-tekniknya, tipsnya seperti apa nih? kakinya ya digoyang gitu. Oh, harus ini. Yang baiknya gimana sih kalau berdiri tuh? Kadang kan kita berdiri aja tuh udah mau jatuh ya, kalau apalagi untuk iya. pemula ya. Yang biar kayak Astila tuh mantap banget ya berdiri. Itu apa nih? Biasanya kan pemula kakinya kalau baru gini kan. Oh iya. Jadi harus tegak gini. Oh, Biasain harus- berdiri. Harus berdirinya Ya. tegak Biasanya ya. Mbak, kalau jadi semakin lama latihan itu pasti kakinya Udah semakin, kebiasaan gini. berdiri udah gitu. kebiasaan. Oh ya, karena yang baru tuh karena Iya, takut ya. karena belum terbiasa Cun. Belum terbiasa. Terus apalagi kalau badannya harus tegap ya. Harus iya. Ya harus nunduk. Mungkin Oh, karena harus- kita latihannya di lapangan gede ya Mbak, karena kan kita latihannya khusus untuk kecepatan dan ketahanan. Jadi diusahain itu kakinya harus berdiri tegak itu, badannya harus nunduk dan harus nunduk. harus fokus juga gitu. Oh, harus fokus juga ya. Karena banyak juga untuk keseimbangan ya kalau agak lebih iya. menunduk gitu ya, lebih menunduk. Jadi juga kadang orang yang baru tuh sudah meregangkan tangan. Kalau tangan kanan kiri berfungsi juga nggak sih untuk Kita bisa keseimbangan? main tangan untuk biar lebih kenceng sih Mbak. Oh, biar lebih kenceng juga. Tapi biasanya kalau orang paturat yang tangannya di belakang ya biasanya, atau Iya. biar lebih cepat juga itu, atau apa Kalau tuh biasanya? kalau biar lebih santai itu di belakang gini Mbak. Oh ya, di belakang gitu kan Kalau biasanya. kalau mau latihan lebih kenceng santai. itu main tangannya gini, diayunin gitu tangannya. Oh, kayak lari ya. Iya, jatuhnya. benar. Oke. Udah aman, udah Aman. kenceng ya. Oh ya, jadi double ya yang di bagian bawahnya juga Iya. kenceng, ada tali lagi. Terus ada yang yang kuning-kuning ini ya, lebih untuk ngencengin lagi ya, ngerapetin lagi untuk di bagian Strap-nya. talinya, strapnya. Oke, kita coba nih gimana. Ini boleh dijelasin dulu nih untuk teknik-teknik dasarnya apa aja sih yang pertama harus diperhatikan? Mungkin yang harus seperti yang pertama itu kayak kalau pemula itu harus mungkin mereka nggak bisa berdiri ya Mbak. Jadi teknik yang pertama itu gini Mbak. Kalau belum bisa Oh iya, berdiri ya. cara berdirinya gini, dulu ya, jadi mungkin nggak jatuh. Dari kayak ini, begini, ya, oke. mungkin ke belakang kakinya Ke belakang, gini, lututnya, baru oke. diri gini, nih. Nah, gitu. Itu Kadang lebih mudah orang aja. harus pegangan dulu ya. Iya, bisa dipegang Oke, dulu. pegangan dulu. Nah, teknik yang awal biar bisa berjalan itu kayak apa sih? Mungkin Kakinya harus kakinya gimana? harus selebar bahu sih Mbak. Oh, selebar Jadi kita bahu. cara kita ngukurnya gini, Mbak. 2 kepal tangan gini di kaki. Oh, 2 kepal tangan. Jadi jangan terlalu lebar juga ya, Iya. nggak seimbang ya jatuhnya. Benar, gini. Gitu. Mungkin kalau santai kaki tangannya belakang gini. Nanti diayun aja kayak gini. Nih. Nah, ayunnya itu tuh gimana tuh? Kadang kan banyak orang tuh jalan sepatu roda tuh kayak mau gini ya. Iya, kayak Yang benernya melangkah tuh kan. agak miring atau gimana nih? Oh, itu namanya double push sih, Mbak, nama Oh, double tekniknya. push. Gimana Jadi tuh? kakinya setelah gini Mm-mm. di samping gini diangkat. Oh, Gitu. oke. Jadi kakinya tuh jangan lurus kayak mau Iya, jalan gitu ya. itu Jadi nggak jalan mungkin ya. dari lurus, mungkin ke samping Ke kakinya samping, ke belakang ah. angkat.
Oke, Gitu. jadi mendorong ya, Iya, ya, mendorong. mendorong kakinya. Biar nggak berat badannya. Nah, kalau teknik-tekniknya banyak kan yang untuk sepatu roda ya, ada yang Iya. freestyle, ada yang Ada ini speed, ada ini freestyle speed. gitu. Oke. Kalau pakai yang speed ini biasanya gimana nih kalau untuk ini harus lebih cepat ya di Iya. lapangan yang luas. Kita ya? nggak main rintangan sih, Oh, Mbak. nggak main Jadi kita rintangan kalau ini? kalau speed itu fokusnya ketahanan dan kecepatan. Jadi kita kalau lomba atau latihan itu lebih diutamakan. Misalnya kita latihan sprint gitu, itu lebih dihitung waktunya gitu. 200 meter berapa detik. Kalau ketahanan atau endurance itu kita latihan berapa kilometer gitu. Oke. Boleh nih. Kita lihat dulu nih Astila sama Riva nih berkeliling aja kali, Oke, coba boleh, lihat dulu boleh. nih. Kita soalnya ini sepatu roda yang digunakan emang yang khusus speed ya. Jadi Iya. kalau untuk freestyle ini kurang direkomendasiin ya. Yang harus digunakan sepatu rodanya juga beda Iya, pemirsa. Wow. Ini kalau kecepatannya tuh biasanya dihitungnya di per menitnya ya, bukan Iya, per detik, Mbak. Per menit, per detiknya Iya, juga. per detik. Ini pernah yang kemarin dimenangkan ini rekornya berapa nih kemarin jaraknya? Kemarin karena aku spesialis sprint ya, Mbak. Jadi aku kalau lomba maupun latihan itu lebih ke jarak pendek kayak jarak 200 pendek, meter, 200 kayak meter. paling jauh 3.000. Jadi aku nggak pernah lomba tuh kayak di nomor 5.000 nggak pernah. Jadi paling panjang aku 3.000 meter gitu. 3.000 meter. Itu kalau Astila berapa nih rekornya? Speednya? Terakhir kemarin 20 apa 21. Iya, Itu berapa meter tuh? 200 meter. 200 meter. Kalau Oh, Astila 20 detik 200 meter. wow. Dan kalau aku 18 ya, Mbak, 18 detik. 18 detik 200 meter. 200 meter. Wah, ngebet sekali guys. Iya. Oke, nah kalau misalnya nih, apalagi nih kalau teknik-teknik yang memang harus diperhatikan, apalagi untuk pemula ya, selain Iya. tadi berdirinya, untuk ngerem dulu nih, ngerem gimana ngerem. sih? Jangan bisa jalan aja nggak bisa ngerem nih, bahaya nih. Boleh. Ngeremnya Mungkin langsung gimana kita sih? contohin Boleh, ya, boleh Pak. langsung dicontohin. Mau ikut nyontohin juga tapi sepatunya nggak bisa ya pemirsa ya? Mungkin kalau untuk pemula gini sih, Mbak. Kalau Apa? untuk ngeremnya gini. Mungkin nah, stop Oh, dia. Kayak lebih entakin aja Oke, 2 kali dientakin gitu. ya. Terus stop. Karena nggak ada remnya ya Iya. ini ya. Kalau yang ini nggak ada rem juga ya? Nggak Yang ada juga, nggak karena ada juga. Makanya kalau kita latihan itu lapangan harus clear, nggak boleh ada yang jogging, nggak boleh ada yang jalan gitu. Karena kan nggak bisa ngerem ya, Pak, kalau dalam keadaan ngebut gitu, Mbak. Jadi itu riskan banget kalau Oh, kita banyak orang. kita lagi latihan maupun lomba, itu lagi ngebut, itu ada orang, itu riskan banget, Mbak. Oke, boleh dicontohin lagi nih dari mulai jalannya sampai tadi ngeremnya juga nih bareng Oke. Astila juga boleh. Boleh, Asti. Ternyata ada tekniknya pemirsa ya. Jadi kan kita kadang mikirnya jalan-jalan aja ya. Apa nih boleh nih? Ada mau apa yang ditunjukin juga boleh nih. Kalau untuk ngerem aja ya sih, Mbak? Ya, ngerem. Itu macam-macam sih, Mbak. Oh, kalau untuk ngeremnya ada yang gini. Ada yang Ada gimana yang tuh? kayak tadi gini. Oh, Nih, oke. ada Terus yang apa gini. lagi? Ada yang gini. Ih, bisa jalan mundur gitu ya? Ada yang gini, nih udah. Oh, ada yang diangkat gitu Macam-macam sih, Mbak. ya. Tergantung atlet dan orangnya juga sih. Oh, untuk tergantung ngeremnya. atlet dan orang. Tapi kalau jalan mundur kayak gitu gimana tuh? Yang bedanya sama jalan maju? Kayaknya kaki dilengkuk-lengkuk gitu ya atau gimana Iya. nih? Gitu, Mbak. Nih. Oh. Kelenturannya memang beda ya Iya. pemirsa ya kalau udah biasa ya. Nih, Oke. kalau kita langsung gini ya, kalau kita remnya. Oh, bisa juga kayak gitu. Iya. Banyak ya berarti teknik ngeremnya ya. Tergantung pemain juga sih, Mbak. Oke, kalau Astila gimana nih biasanya nih? Biasanya Astila suka geser gini, Geser gimana? nyeret. Oh, ada juga yang nyeret kayak gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu bannya jadi Iya, benar. Ya, tipis. jadi iya, tipis jadi ya. tipis. Karena kan bannya harus diganti Nggak ya. disaranin gitu, Mbak. Oh, kayak disaranin. Terus apa lagi nih kalau misalnya yang harus diperhatikan? Boleh nih kalau freestyle kan agak nggak masuk ya sepatunya, Iya, agak susah masuk, dicontohin ya. susah. Jenisnya ada apa aja sih kalau jenis-jenis yang kayak freestyle terus apa lagi tuh? Kalau sepatunya dibagi jam juga sih, Mbak. Freestyle dan speed. Freestyle. Nah, kalau sepatunya sih mirip-mirip sih, Mbak. Tapi kalau freestyle nggak ada sepatu gini. Oh, beda Dia paling sepatunya. itu gini. Mm-mm. Dia paling tinggi gini. Atau mungkin ada yang gini tapi yang custom gitu, yang Oh, yang custom, yang beda. belinya dia harus diukur dulu, diukur dulu di kakinya, dimasukin dalam kayak ke dalam cetakan gitu.
Jadi pas di kaki gitu. Oh, bisa yang custom juga Iya ya bisa, ternyata? tapi lebih mahal sih Mbak. Oh, lebih mahal. Iya. Oke. Ini juga bisa sih kayak custom Mbak. Bisa juga. Oh, Iya. kalau speed juga bisa Bisa, custom. bisa. Bisa semuanya Bisa custom. semua. Nah, kalau rodanya seperti apa nih? Perawatannya gimana? Ini perawatannya mungkin kalau kita sering latihan mungkin sebulan sekali. Kalau untuk perawatannya mungkin dicuci aja sih Mbak. Tapi nggak termasuk bearingnya ya. Beda ya? Ini bearingnya nih. Oh, yang besinya jangan ya? Ini jangan nih. Nanti Yang di tengah-tengah karat ya? roda. Iya benar. Kalau kita untuk perawatan bearingnya itu mungkin pakai bensin sih Mbak. Pakai bensin direndam sekitar 5 menit, diangkat baru dikasih pelumas gitu. Oh, oke. Udah itu gitu Beda doang. ya Kalau rodanya perawatannya. mungkin dicuci, digosok gitu aja Mbak. Harus diganti juga sering ya? Apa? Rodanya? Enggak sih Mbak. Kalau udah habis baru diganti. Kalau enggak ya udah tahanin Oh, aja. oke. Karena rodanya disarankan jangan Iya. sampai cepat habis ya. tipis Karena ya. kalau udah tipis itu licin juga sih Mbak. Itu riskan juga untuk Riskan kita juga jatuh untuk gitu. Jatuh. Oke. Baik pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Boleh nih, lanjut lagi. Keliling-keliling lagi. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Marilah kita berpantun Kejegamba karang ngejeng layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Baca Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula. Baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. ajak kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Bukan ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di Gayung Bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan.
Wow, ini lagi terkesima ya. Lihat Astila sama juga Rifan. Ini mereka lagi mencoba nih. Walaupun memang kita belum terlalu luas kayak di lapangan ya, tapi ini kita contohin juga nih untuk pemirsa mengenai sepatu roda. Nah, ini kan tadi kita sudah banyak nih. Boleh ngerem duset gitu ya. Ada suaranya ya. Ini kan kita tadi sudah banyak nih tekniknya untuk pemulanya seperti apa, berjalannya juga seperti apa. Nah, ini kan kita tidak luput dari jatuh ataupun cedera. Nah, kalau tadi kan sempat ditanya juga, kalau cedera ataupun jatuh tuh sebenarnya gimana sih? Jangan sampai kita jatuhnya juga sampai pasrah banget, jangan sampai cederanya juga lebih parah. Gimana tuh? Oke, kalau jatuh kan itu ya Mbak, nggak tahu gimana bentuknya ya, atau beda-beda ya, atau kakinya gitu gimana. Nah, jadi kalau perangan pertama saat jatuh itu, pertama tuh lentangkan kakinya Mbak. Oh, kakinya dilentangkan. Contohnya aja Mbak. Oke, boleh. Nah, kalau saat jatuh gini, segini aja Mbak. Gini. Mungkin kalau pelatih atau senior yang bantu itu langsung ditarik kakinya biar nggak keram Mbak. Oh, langsung ditarik, jadi jangan nggak keram. Dan terus setelah itu baru deh dilihat luka mana aja, baru disiram pakai alkohol atau pakai pembersih gitu. Itu kan karena lapangan kotor ya Mbak. Biasanya rentan yang lutut ya? Iya, lutut, ini juga gitu. Sikut juga gitu. Udah banyak banget tuh bekatnya. Iya. Karena sudah pro ya, karena udah jatuh udah lumayan jadi makanan sehari-hari juga. Terus kalau apalagi nih biasanya yang diperhatikan kalau untuk teman-teman yang pemula nih, untuk yang belajar. Kalau Astila gimana juga nih, boleh dijelasin nih? Mungkin buat teman-teman yang pemula yang baru main roda itu kan kalau yang belum bisa banget ya Mbak, itu kan mungkin diajarin dulu teknik berdirinya gitu, gimana berdirinya. Setelah dia bisa berdiri baru diajarin nih Mbak gimana caranya dia melintas di lapangan gitu. Setelah berdiri gimana diajarin posisi yang benar dalam roda gimana, terus baru dia jalan Mbak. Jadi memang ada satu-satunya ya. Yeah. Kalau untuk teknik berjalan itu gimana nih? Kalau untuk teman-teman yang baru, tipsnya juga seperti apa nih? Selain tadi ya, boleh dicontohin sama Astila juga boleh nih. Misalnya kita, aku ngajarin gini Mbak. Jadi setelah kita berdiri kan, dicontohin dulu gimana posisi badan yang benar. Posisi benar gini Mbak. Kaki selebar 2 kepala tangan. Nah, badannya itu semi membungkuk, Mbak. Semi membungkuk gitu? Kayak gini nih. Jadi gini, Mbak. Oh, jadi kanan kiri gitu ya? Biar, itu kenapa sih kalau ngebungkuk tuh fungsinya? Biar enggak ke belakang gitu, Mbak, jatuhnya. Oh, tidak kan misalnya kita jalan, kita latihan, atau kita ngebut dalam posisi badan berdiri. Itu kan rawan terjadinya jatuh ke belakang ya, Mbak. Nah, itu. Jadi makanya disarankan untuk menunduk, itu biar nggak terjadi jatuh ke belakang tadi. Oh, oke. Boleh kali dicontohin lagi ya. Jadi emang harus agak nunduk ya pemirsa ya. Kalau berdiri juga bahaya jatuhnya ke belakang ya. Ke jelegak ya kalau bahasa kita ya. Oke. Itu juga menjadi apa ya, biar lebih cepat juga ya. Iya, benar. Karena kalau speed biasanya selalu lebih nunduk lagi atau gimana nih kalau speed? Atau sama aja nih? Sama aja, Mbak. Sama aja ya tundukannya ya. Mungkin kalau kita mau ngebut itu pakai tangan, Mbak. Oh, itu ngaruhin juga ya? Oh iya, pakai tangan juga dimainin gini. Oh, jadi benar-benar kayak lari ya jatuhnya ya, mengayuh tangan. Nah, tapi kan selain itu nih, pernah dengar juga kalau pemain sepatu roda itu badannya juga harus proporsional. Iya, benar. Proporsional, benar tuh. Jadi menjaga benar badan atau gimana? Iya, benar. Boleh kesini lagi kita ngobrol dulu. Jadi emang mau jaga badan. Kalau Astila gimana nih? Memang harus ada olahraganya atau jaga makan juga atau gimana nih? Ya harus ada olahraganya juga, jaga makan juga. Kita selalu ingat sih Mbak, kalau sama pelatih, kalau badan kita udah overweight gitu, diet gitu, sama pelatih kita gitu. Nggak boleh ya? Jadi kalau yang agak obesitas nggak bisa ya? Itu kenapa tuh? Karena itu kan kita kan kecepatan ya Mbak, itu kan bawa badan gitu. Jadi kalau badannya overweight itu susah Mbak kalau diajak lari maupun untuk sprint. Jadi badan tuh harus nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk gitu. Jadi harus pas. Iya, benar. Oh, makin kurus bukan makin bagus ya? Bukan. Kirain makin kurus makin karena bagus susah Mbak, ya? karena kan ini sebetulnya berat nih Mbak. Oh iya ya, tenaganya. Tenaga juga.
Tenaganya nggak seimbang juga nggak gitu. seimbang. Kalau dari Astila apa nih biasanya, olahraga juga kah? Olahraga apa nih biasanya? Biasanya olahraganya lari di rumah. Oh, lari Kalau ya? nggak Jogging gitu, latihan. kalau latihan. Ya. Nggak Upskate namanya. gym kayak gitu nggak atau? Gym juga sih, Mbak. Iya. Gym juga Pernah harus nge-gym, ya. iya. Jadi kan untuk kekuatan. Iya, benar. Oke. Otot tulang juga. Ini kalau Rifan juga gym ya? Gym jogging, Oh, gym jogging. dan berenang gitu, Mbak. Oh, berenang. Oh, berarti kalau memang misalnya menyukai satu olahraga itu Harus semuanya. harus semuanya ya ternyata ya. Harus. Jadi karena untuk berkaitan, Iya. untuk ketahanan tubuh. Multiplayer Wah, kita, Mbak. multiplayer. Wah, luar biasa. Boleh nih kita lihat lagi nih Rifan sama Astila main-main lagi nih untuk sepatu rodanya. Kita tuh kalau untuk yang belum bisa ini kadang agak lebih penasaran ya pemirsa ya, pengen belajar nih, tapi kadang banyak ketakutan. Tapi kalau dari Astila ataupun dari Rifan nih boleh sambil ngobrol sambil keliling Iya. juga nggak apa-apa ya. Apa sih tips yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang memang mau belajar, apalagi mungkin ada orang tua yang anaknya mau juga belajar olahraga. Yang pertama itu harus dari kemauan anaknya sendiri ya, Mbak. Oke. Jangan dipaksa orang tuanya. Jadi kalau anaknya kemauan sendiri itu lebih fokus, Mbak, latihannya. Jadi nggak ada paksaan dari orang tuanya gitu. Jadi dia latihannya nggak mungkin bagus moodnya gitu, Mbak. Oke, moodnya juga bagus. Jadi Terus? diusahain dari kemauan sendiri gitu, Mbak. Oke. Terus apa lagi tuh? Kalau dari Astila ada tips sendiri nggak sih untuk teman-teman yang mau belajar? Tipsnya sesuai kemauan mereka, mau apa enggak, niatnya apa enggak. Oke, jangan setengah-setengah ya. Iya. Banyak tuh, ada nggak sih teman-teman yang awalnya kayak excited mau belajar juga, nggak taunya jadinya nggak lanjut lagi? Ada banyak, itu, Mbak, ada. Banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Banyak. Itu Banyak, kenapa Mbak. tuh? Gara-gara mungkin jatuh terus atau Iya, kenapa? mungkin trauma juga sih, Takut Mbak. jatuh. Oh, trauma juga Iya, ada mungkin ya? trauma juga jatuh, mungkin anaknya mungkin nggak kuat fisiknya gitu. Jadi ini kan kita kan ngandalin fisik ya, Mbak, latihannya. Betul. Nah, jadi kalau mungkin dia nggak kuat fisik, jadi setiap latihan merasa tertekan, Mbak, dengan program latihan yang ada. Jadi pas latihan itu nggak serius latihannya. Jadinya Jadinya, karena kurang merasa cocok ya kali iya, ya? cocok dengan latihan. Karena kan capek ya, Mbak, latihan ini. Bener ya? Iya. Capek. Tapi sehari berapa kali nih? Seminggu berapa kali nih kalian Kita latihan dan seminggu berapa jam? latihannya 4 kali, Mbak. Wajib tuh? Nggak boleh absen dikit. Kalau wajib tuh saat mau ikut lomba sih, Mbak. Kayak ikut lomba. kemarin kita ikut porprov harus wajib latihannya, Mbak. Oh, wajib. 4 kali seminggu sama dibarengin dengan nge-gym atau jogging gitu, Mbak. Tapi kalau sekarang lagi nggak ikut kegiatan ini latihannya berapa kali nih? Tetap 4 kali seminggu gitu. 4 kali seminggu. Astila juga sama 4 kali Iya. seminggu juga. Itu biasanya jam-jamnya di jam berapa nih? Kalau Senin, Rabu, Jumat itu sore jam 3:30. Oh, jadi nggak 4 mengganggu sampai 6. Iya. sekolah ya? Iya. Astila masih SMA ya? Iya. Kalau ini udah kuliah. Jadi nggak mengganggu jam sekolah Iya, juga. benar. Usahain jadi jangan latihan di jam sekolah. Iya, benar. Terus kalau pagi pernah juga, pagi di weekend atau gimana nih? Pagi kita karena jadwal latihannya nggak bisa pagi ya, Mbak, karena kan bagi-bagi ya, Mbak, dengan klub lain. Jadi kita kedapatannya di siang dan sore hari, Mbak. Ini latihannya di mana sih biasanya? Di Jakabaring, Mbak. Kita ada di venue Seperda Jakabaring di depan lapangan atletik. Oh, ada venue-nya Sama khusus. sering latihan juga di bundaran Stadion depan, Mbak. Jakabaring itu. Oh, Iya, yang bundaran bundaran depan depan. olahraga sepak bola ya? Iya, benar. Iya. Oh, oke. Jadi memang latihannya ada di tempat Jakabaring. Iya. Seminggu 4 kali itu Kali. emang harus latihan Iya. terus ya. Ternyata lumayan ya pemirsa ya latihannya Iya. ya. Jadi kalau misalnya bolos-bolos dikit boleh nggak nih? Kalau mungkin saat ini mungkin nggak ada Kegiatan nggak apa-apa ya? Kegiatan nggak apa-apa sih, Mbak. Tapi Berarti- harus latihan juga sih. Tapi kalau ada kayak mau ikut porprov itu lebih ekstra lagi. Iya, wajib, nggak boleh izin, nggak boleh pokoknya harus mengikuti program yang ada sih, Mbak, dari pelatih. Oh gitu. Tapi kalau misalnya mau ikut porprov ataupun pon itu dipersiapkannya berapa lama sih sebelumnya, berapa bulan? Kalau Astila berapa bulan tuh kemarin? Astila berapa bulan? Lama sih. Berapa bulan tuh sebelumnya? Kira-kira 5, kurang lebih 5 lah. 5 bulan ya? Oh 5 bulan sebelum udah dilatih Iya, terus mungkin ya? dari 5 sampai 6 bulan sih, Mbak. Wow. Untuk fokusnya itu ke 6 bulan sebelumnya sih. Itu harus udah ada program khususnya banget.
Oh, berarti kalau misalnya mau ikut olahraga lomba itu bukan hanya di dekat-dekat mau itunya Iya, aja ya. benar. Kirain kayak cuman sebulan atau 2 Iya, bulan, enggak, 6 enggak. bulan ya. 6 bulan. Jadi memang harus latihan seminggu 4 kali, Iya. terus olahraga lainnya Iya, juga. makan Wah. juga harus jaga sih Mbak. Makan jaga, ini jaga makan terus apa? Kalau sekarang enggak. Ada cidenya ya dikit Iya. ya. Tapi kalau misalnya mau ikut konflik itu lumayan ya Iya, ketatnya harus makanannya ya. jaga pola tidur, pola istirahat, pola tidur, makan harus istirahat. harus jaga semua Mbak. Oke, kalau Astila apa nih biasanya yang emang agak susah ya diperhatikan nih, kayak kan selain harus tidur yang cukup, Ya. terus juga makanan yang sehat, olahraga, ini kadang apa nih kendalanya? Kendalanya suka malas latihannya, capek. Oh, oke. Tuh. Kadang cepet capek ya? Iya. Kalau ini kendalanya apa nih kalau Rifan ya? Mungkin kendalanya sama sih Mbak, mungkin lebih ke jenuh sih Mbak. 6 Ada bulan titik jenuhnya latihan, iya juga. benar. Kadang Oke. jenuh, kadang 6 bulan dengan pola yang sama, orang yang sama juga kan kadang jenuh ya Mbak. Wow. Nah itu sih kadang yang buat jenuh tuh, tapi balik lagi ke tujuan awal sih Mbak. Tujuannya mau bawa nama daerah dan Betul. nama provinsi, jadi harus kebanggaan ya. Harus usahain. diusahain, betul. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024. Gunakan hak suaramu. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Nah, sebelumnya kan kita sudah praktekkan langsung nih mengenai olahraga sepatu roda, tekniknya juga seperti apa. Pastinya ini sebagai atlet sepatu roda untuk Rifan sama Astila juga banyak nih perlombaan yang memang sudah diikuti. Boleh diceritain nih perlombaannya kemarin apa aja yang membanggakan juga apa? Boleh dari Astila. Kemarin terakhir kita ikut Poprov di Lahat. Oh, di Lahat. Ya, kebetulan Astila dapat 1 emas. Wow, Ya. 1 emas. Kalau yang lain apa nih prestasi-prestasi lainnya juga nih? Ke Jurda ada. Ke Jurda juga ada. Ya, ke yang nasional juga ada. Ke nasional apa kemarin? Kemarin terakhir tuh di mana ya? Padang. Oh ya, Padang. Oh, di Padang. Oke. Tapi biasanya barengan ya, ini karena satu klub juga ya? Iya, sekarang Oke. bareng-barengan. Ada barengan. Ini udah banyak nih pemirsa medalinya yang sudah dibawa, nih luar biasa ya. Kebanggaan ini juga mewakili Sumatera Selatan juga ya. Kota Palembang. Kota Palembang juga. Kalau untuk Rifan apa nih prestasinya kemarin juga boleh diceritain? Mungkin yang terakhir sama kayak Astila sih Mbak. Aku juga ikut Porprov kemarin di Lahat. di Itu Lahat. dapat 1 perak, 1 perunggu. Oke. Dan yang paling bangga sih karena ikut itu sih Mbak, ikut kualifikasi PON di Bekasi tahun 2019. Oke. Juga sering di luar juga sering. Di luar juga sering. Ini banyak nih medalinya, apa lagi nih boleh diceritain nih? Kalau medali-medali lainnya ini ada Porprov Lahat ya, ada Praumuli, Praumuli juga. ada Palembang, Oke. ada kemarin di Muara II, itu juga ada medali-medali di kejurnas. Kejurnas ada. Oh, kejurnas Ada di juga Bekasi, ada. itu ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada di Padang juga. Oh, banyak sekali ya. Memang perlombaannya juga banyak. Banyak. Untuk sepatu roda banyak ya perlombaannya Mbak. ya. Hampir Selain setiap bulan. oh setiap bulan mungkin 2 bulan sekali, 2 atau bulan 3 bulan sekali ada gitu. ya. Oh, 2 bulan sekali ada. Nih, tapi selama mengikuti lomba ada nggak sih kayak cerita apa ya yang paling diinget, kayak mengharukan, kayak jadi kebanggaan itu apa sih? Ada nggak kalau dari Astila? Mungkin ada momen, kadang kan ada drama-drama ya. Apa tuh, boleh diceritain tuh? Biasanya kalau misalnya dapet tuh terharu, jadi terus selesai lomba langsung peluk mama. Oke, karena bahagia ya. Karena saking bangga. terharunya. Saking terharunya. Tapi kalau selama perlombaannya ada nggak sih kayak apa ya, drama-drama kayak tiba-tiba nggak pede, atau mungkin ada drama di sepatunya juga, atau ada nggak sih cerita-cerita Ada, kayak itu gitu? pasti ada. Apa tuh kemarin ceritanya? Kemarin pernah roda ini mau lepas gitu. Oh, pas mau lomba itu ya? Terus strapnya juga pernah lepas, tali juga pernah putus. Oh, bisa putus lagi lomba atau sebelum lomba? Enggak, pas mau masangnya. Oh, pas mau masangnya. Ya, jadi gimana ini, tapi bawa ya tali bawa. sepatu, walaupun bawa tapi gimana ya rasanya ya. Oke, tapi kalau Rifan ada nggak sih cerita-cerita yang membanggakan yang kayak sampai nggak lupa nih sampai sekarang tuh? Mungkin banyak ya sih Mbak. Mulai dari dicurangin gitu, kayak dicurangin kayak mungkin. Dicurangin gimana tuh? Mungkin kita juara satu diturunin jadi juara 2 gitu Mbak. Oh, ada juga yang kayak gitu. gitu. Oh, oke. Terus apa lagi? Apalagi kalau mengharukan sih, aku kan sering itu ya Mbak, sering sendirian kalau berangkat kan, karena udah gede juga, jadi orang tua nggak pernah ikut. Jadi kalau kita menang lomba selalu dikabarin via telepon kan Mbak. Itu sih terharunya gitu, melihat orang tua bangga dan nangis juga dengar kabar anaknya menang lomba gitu sih Mbak. Oke, kalau selama perlombaannya ada juga nggak kayak Astila putus Aku talinya pernah, atau apa nih? Itu tahun 2021 ya Mbak. Saat itu belum masih pakai boot lama, belum boot ini. Jadi itu pas mau lomba 200 meter itu kayak untuk talinya, bukan tali sih, kayak perakatnya sih Mbak. Itu putus Mbak. Jadi kalau mau nginceng itu nggak bisa. Jadi seadanya saat lomba itu ternyata jatuh Mbak karena nggak kencing tadi. Oh, jadi nggak masuk ya, jadi ya gagal dapat medali satu. Tapi Karena- dia satu lagi dapat Mbak. Satu lagi dapat ya kan? Karena nggak tahu ya kecelakaan. Iya, Kecelakaan benar. bukan ternyata pas mainnya aja ya, sepatunya juga bisa tiba-tiba ada yang putus. Ternyata banyak ya dramanya ya. Kadang lapangan juga sih Mbak. Oh, lapangan. Itu lapangan gimana nih, kan kalau setiap perlombaan kan lapangannya beda-beda ya. Iya, makanya kita diharuskan itu namanya tes venue namanya, sebelum satu hari sebelum lomba itu harusnya tes venue namanya Mbak. Jadi kita tes dulu gimana medan kita saat
lomba gitu. Tapi kan mungkin belum beradaptasi ya Mbak, roda dan kita juga dengan lapangan yang baru. Jadi itu jadi yang trouble-nya Mbak. Trouble-nya karena belum beradaptasi banget dengan lapangannya gitu. Wow. Tapi kalau mau ikut lomba gitu ada cadangannya ya atau Ada. wajib nih? Enggak juga. Kalau cadang nggak Atau ada sih, Mbak. sepatunya memang satu juga nih? Kalau Yang sepatunya, cadangan. kalau sepatu, roda, baju mungkin ada. Kalau orangnya nggak ada Mbak. Jadi kalau kita mungkin saat kita sakit, kita jatuh, kalau nggak bisa ngikutin udah diskualifikasi gitu Mbak. Tapi kalau peralatan sepatu rodanya ada cadangannya Ada wajib Mbak. ya? Harus bawa. Gitu. Jadi bawa 2 terus sepatunya Iya. atau enggak juga? Kalau sepatu kadang 1, kadang 2. Mungkin yang dibanyakin cadangan itu mungkin roda dan bearing ya Mbak. Oh, yang banyak cadangannya. Atau mungkin itu kan setiap roda kan beda-beda medannya kan. Ini kan rodanya untuk medan yang mungkin yang halus, kan ada juga roda untuk aspal gitu Mbak. Ada roda juga untuk saat hujan gitu. Oh, beda-beda Beda-beda rodanya. juga. Oh, banyak jenisnya Banyak jenis rodanya. rodanya. Oh, jadi memang tergantung medannya ya. Iya, benar. Agak gerigi aspal kah atau Iya, licin kah? Oh, ternyata banyak baru tahu juga ya. Iya. Karena kita taunya rodanya aja ya pemirsa ya selama ini. Berarti kalau memang mau ikut lomba, perlombaan itu supportnya luar biasa dari Iya. orang tua juga, dari pemerintah juga pasti ya. Oke. Nah, apa sih kalau misalnya menjadi dari, mungkin kan kalian dari kecil nih belajar olahraga sepatu roda. Ada nggak sih ngerasa perbedaannya yang mungkin dulu nggak terlalu suka olahraga sepatu roda, terus jadi fokus ke sepatu roda, lebih kerasa di badannya, manfaatnya apa gitu? Kerasa nggak ada apa tuh? Banyak sih Mbak manfaat kayak perbedaannya. Kalau kita mungkin biasanya kita kadang vakum ya Mbak, kadang vakum habis lama kita kadang vakum sebulan mungkin 2 minggu itu kayak beda aja gitu, badan terasa berat gitu, kadang nggak enak juga, nggak fit juga. Jadi makanya kalau badan harus tetap selalu fit, itu makanya itu latihan terus Mbak. Latihan terus. Kalau Stila gimana tuh? Ada nggak kerasa kayak gitu juga? Ya sama juga kayak gitu, ada ngerasa enaknya aja. Gak enak ya kalau karena udah kebiasaan ya. Karena kebiasaan tiap minggu latihan. Tiap minggu latihan. Jadi kalau kayak seminggu aja nggak latihan tuh malah nggak enak badannya. Rungsing nggak sih? Rungsing juga Ya mulai dari nol Kadang lagi. bingung mau ngapain Mbak. Mulai dari nol lagi juga ya. Fisiknya juga kayak berkurang fisiknya Mbak. Oh oke. Jadi wajar ya kalau mau ikut perlombaan itu 6 bulan sebelumnya harus sudah memang setiap minggu, harus setiap hari latihan gitu. dilatih. Oke, ternyata banyak yang memang harus diperhatikan, apalagi untuk makanan juga ya. Iya, benar. Makanan. Nih kalau misalnya nih untuk teman-teman yang kalau ini ada klubnya juga ya. Ini Ada. klubnya apa nih? Nama klub kita Sumsel Skate Mbak. Sumsel Skate. Ada juga sosial media juga Sumsel Skate. Oh, Sumsel Skate ya. Iya. Jadi kalau mau ikut juga bisa Ya, ya, bisa boleh. hubungin di nomor di bio kita. Oke. Ini dari umur berapa aja bisa ikut? Mulai dari umur 4 tahun udah bisa join, Mbak. Oh, 4 4 tahun udah bisa mungkin 5 join. 5 tahun. 4 tahun udah bisa ya. Ya, udah bisa. Udah Yang ada. penting bisa berdiri di udah bisa atas jalan sepatu gitu. roda ya. Oh Iya. ya, yang penting bisa berdiri ya. Nggak bisa berdiri susah juga ya. Nah mungkin dari Astila dulu, gimana sih harapan kedepannya nih mengenai olahraga sepatu roda ini untuk Astilanya juga, untuk sepatu olahraganya yang di Sumsel juga gimana nih? Harapannya pengen lebih baik lagi, lebih semangat lagi latihannya. Kalau untuk pengen- olahraga sepatu rodanya pengen- apalagi tuh? Apalagi pengen apa? Pengen masuk PON. Oh, pengen masuk Ya. PON, oke. Targetnya PON nanti ya? Iya. Oke, PON nanti sebentar lagi juga ya kalau Iya. nggak salah ya. Kalau untuk Rifan gimana nih? Mungkin sama kayak Astila ya Mbak, mungkin titik tertinggi pencapaian atlet ya ikut PON ya Mbak, atau Ikut ikut PON, Olimpiade. Tapi kita ikut PON aja udah alhamdulillah banget ya Mbak. Nah, kalau udah ikut PON baru nih mau ikut Olimpiade. Tapi maunya sih PON dulu. PON dulu PON ya. dulu gitu. Oke. Kalau untuk harapan olahraga sepatu roda di Sumsel gimana nih? Mungkin bisa mungkin untuk lebih sportif lagi ya Mbak, lebih sportif, lebih saling mendukung, mungkin untuk juga lebih diperhatiin lagi, karena kan aku ngerasa sebagai pemain senior ya Mbak, mungkin di sini di Sumsel ini, khususnya Sumsel, banyak banget sih Mbak bibit yang bagus, kayak sayang aja kalau nggak diperhatiin oleh KONI ataupun persorosinya gitu Mbak, sayang banget. Banyak potensinya ya. Iya, boleh banyak juga nih nanti potensinya. kalau banyak potensinya banyak juga untuk membanggakan Iya, Sumsel. benar. Apalagi ini lebih ke gaya hidup juga Iya, ya. Gaya hidup ini lifestyle yang bukan hanya membanggakan provinsi, bukan hanya membanggakan kota, tapi juga membanggakan diri kita Iya. sendiri, Iya. keluarga, dan juga ini menjadi gaya hidup untuk hidup lebih sehat Sehat lagi. Terima kasih tentunya untuk Rifan sama Astila ya sudah hadir. Ini teman-teman dari atlet sepatu roda, kita
kita sudah belajar tadi gimana menggunakan sepatu roda yang baik dan juga banyak sekali cerita-cerita dan dramanya ya selama perlombaan. Dan ini sudah luar biasa membanggakan Provinsi Sumsel sama Kota Palembang. Sukses terus ya dan semangat lagi nih untuk mengikuti perlombaan lainnya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Yuk berdiri kita main yuk.